Kali ini saya mau share pengalaman saya selama 3 bulan dengan Galaxy A5 2017. Apakah HP ini recommended? Hai YouTube, selamat datang di video review Galaxy A5 2017. Samsung kembali menghadirkan desain dual glass yang kali ini memiliki sentuhan khas Galaxy S7. Menghadirkan desain flagship di smartphone kelas menengah menurut saya ngebuat A5 2017 jauh lebih menarik daripada kompetitor-kompetitornya yang belakangan ini cenderung memiliki bahasa desain yang sama. Atau bisa dibilang desainnya itu gitu-gitu aja. Dengan bezel yang tipis dan bagian belakang yang melengkung, ngebuat proporsi A5 2017 sangat pas saat digenggam. Memang material frame dan back covernya agak kurang terasa premium, dan karena back covernya juga cukup licin, jadi penggunaan satu tangan lumayan sulit juga ternyata. Untuk fiturnya, menurut saya nggak sia-sia loh Samsung ngasih nama HP ini A5 2017, karena menurut saya HP ini benar-benar ngikutin tren di tahun 2017. Dimulai dari fingerprint scanner, USB Type-C yang sudah support fast charging, dual SIM plus micro SD slot yang terpisah, dan pastinya udah support 4G loh. Always on display, kamera depan yang beresolusi tinggi, dan yang terakhir adalah fitur wajib yang sekarang lagi banyak diadopsi sama smartphone-smartphone flagship, yaitu waterproof. Jadi, setidaknya saya nggak akan khawatir kalau tiba-tiba HP ini kesiram air hujan atau ketumpahan kopi. Untuk penempatan speaker, itu tinggal masalah selera aja. Tapi kalau saya sih kurang suka dengan penempatannya, karena hanya nyaman saat digunakan dalam kondisi landscape. Jadi saat posisi portrait, agak sulit untuk mengarahkan suaranya ke arah muka. Tapi untungnya, suaranya cukup baik dan lumayan kencang. Overall, dengan desain dan segala fiturnya, A5 2017 cukup meyakinkan saya kalau HP ini punya build quality yang setara dengan smartphone-smartphone flagship. Good job! Layar 5,2 inch berteknologi AMOLED memiliki saturasi yang cukup tinggi tapi tidak berlebihan, ngebuat A5 2017 sangat menyenangkan untuk konsumsi multimedia. Tapi saya ngerasa kalau intensitas warna merahnya terlalu tinggi untuk selera saya. Untungnya Samsung sudah nyediain fitur kalibrasi warna, jadi karakteristik warnanya bisa diatur sesuai dengan selera kita masing-masing. Resolusi 1080p Full HD sangat bisa diterima mengingat ukuran serta harganya. Karena saya juga nggak terlalu suka main VR, jadi resolusi 1080p sudah cukup pas untuk kebutuhan saya sehari-hari. Dan always on display ngebuat A5 2017 kelihatan keren dalam kondisi terkunci. Tapi entah kenapa selama pemakaian saya cukup rindu dengan kehadiran LED notifikasi. Prosesor octa-core Exynos 7880 dengan 14 nanometer manufacturing process ngebuat A5 2017 punya stamina yang cukup baik dan sangat irit daya. HP ini mampu handle semua kebutuhan saya sehari-hari seperti browsing, chatting, dan bla bla bla. RAM 3GB sudah bisa diterima mengingat HP ini adalah HP kelas menengah dan saya rasa multitaskingnya sudah cukup lancar. Tapi sedikit agak lambat kalau ada game berat yang berjalan di background, sedikit aja. Dan GPU Mali 7830 MP4 sudah cukup bagus untuk handle game-game berat seperti Asphalt 8 dan Modern Combat. Walau ada sedikit lag, tapi tidak terlalu mengganggu kenyamanan saya dalam bermain game. Dan menurut saya performa yang diberikan sudah cukup baik untuk smartphone kelas menengah. A5 2017 kali ini mengusung Grace UI yang merupakan penyempurnaan dari TouchWiz. Dan memang Grace UI terlihat lebih kekinian dilihat dari desain icon, folder, dan fitur-fiturnya. Contoh fitur-fiturnya adalah dual screen dan 3D touch dan masih banyak lagi. Komplain terbesar saya adalah A5 2017 masih nyangkut di Android Marshmallow. Aneh banget ya, smartphone yang launch di tahun 2017 dan di namanya juga ada tulisan 2017 tapi masih pakai Android versi tahun 2015. A5 2017 kembali menggunakan kamera utama beresolusi 16 megapiksel dengan OIS. Just kidding, HP ini nggak punya OIS. Software kameranya cukup simpel dan mudah dipahami walau fitur manualnya sangat terbatas. Dalam kondisi pencahayaan baik, kita bisa mendapatkan hasil foto yang cukup akurat dan warnanya juga cukup baik. Dalam kondisi minim cahaya, shutternya agak lambat dan absennya OIS ngebuat hasil fotonya cenderung agak goyang. Tapi hasil fotonya bisa dikatakan baik untuk smartphone kelas menengah. Untuk kamera depannya sudah cukup bagus dan tajam.
Tapi karena jarak fokusnya nggak bisa berubah, jadi kalau muka kita terlalu jauh, maka ketajamannya cenderung berkurang. Hasil videonya juga cukup bagus, tapi lagi-lagi absennya OIS ngebuat hasil videonya kurang smooth. Dan videonya hanya mentok di 1080p 30 fps. Karena saya hobinya buat video yang banyak gerakannya, maka sulit banget menerima kenyataan kalau HP ini nggak ada OIS. Saya lebih prefer hasil video dari Galaxy A5 2016 yang saya pakai untuk merekam semua video review ini. Tapi kalau kalian gak kayak saya dan hanya menggunakan kamera secara kasual atau bahkan hanya untuk sekedar selfie-selfie aja, maka menurut saya kamera A5 2017 sudah cukup mampu menghasilkan foto dan video yang bagus. Tapi pastikan tangan kita stabil saat pengambilan gambarnya. Ketahanan baterai A5 2017 cukup baik untuk smartphone yang bukan berfokus pada ketahanan baterai. Layar AMOLED, prosesor irit daya, dan kapasitas baterai yang lumayan besar ngebuat A5 2017 mampu bertahan seharian dalam pemakaian normal dengan screen on time sekitar 6 hingga 7 jam. Dan fitur fast charging yang hanya butuh kurang lebih dari 1,5 jam untuk pengisian daya ngebuat saya nggak akan pernah khawatir dengan kondisi baterai HP ini. So, kesimpulannya, dengan desain yang keren, waterproof, layar AMOLED, serta performa dan ketahanan baterai yang baik, cukup memberikan kesan yang sangat mantap selama pemakaian saya. Dan menurut saya, Samsung Galaxy A5 2017 salah satu pilihan menarik di rentan harga 4 jutaan. Jika teman-teman menempatkan kamera sebagai prioritas utama, maka mungkin A5 2017 bukanlah pilihan terbaik untuk kalian. Tapi kalau teman-teman mau nyari smartphone kelas menengah yang paling lengkap di segala sektornya, maka A5 2017 adalah smartphone yang sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman beli. Yap, mungkin segitu aja pendapat dari saya. Dan kalau kalian sudah nonton sampai sejauh ini, kayaknya nggak ada salahnya tuh untuk sundul tombol subscribe biar teman-teman makin kece dan makin sering dengerin ocehan saya. Sip lah kalau gitu, sampai jumpa di video-video berikutnya dan bye.